Ya, yang pertama tentang yang berilmu dan bertakwa seperti apa ya? Konsep berilmu dan bertakwa di Islam itu kan Mm-mm. kita kan itu kan di apa? Tuhan itu kan menjanjikan ketenangan bagi kita ya yang berilmu dan bertakwa. Namun di sisi lain kan sebaliknya gitu loh untuk beriman itu kan diperlukan proses belajar bahasa Arab dengan banyak cabang ilmunya, kemudian mempelajari hadis dan banyak cabang ilmunya, kemudian mempelajari tafsir-tafsirnya sekian banyak cabang ilmu juga bahkan ya bukunya pun banyak gitu loh nggak sampai berapa jilid gitu loh bisa puluhan jilid dari satu penulis gitu loh. Setidaknya mungkin ada 99 judul buku hadis. Bagaimana Mm. bagaimana bisa aku tenang gitu loh kalau mungkin dari kapasitas aku ya untuk mempelajari iman itu gitu loh. Kok sangat begitu rumitnya gitu loh. Di Al-Qur'an banyak tafsirannya, banyak hadisnya. Kemudian disarankan dengan kesan kayak dipermudah tuh dengan belajar dari seorang guru sudah cukup gitu kan aku maka yang aku dapatkan adalah rangkuman gitu loh dari amalan-amalan terbaik yang asal usulnya bahkan tidak bisa diverifikasi gitu loh hanya perlu manut dan tunduk-tunduk aja gitu loh kan aku pernah kecewa dengan salah satu guru juga gitu loh ustadz aku gitu loh ternyata kelakuannya bejat gitu loh di luar ketahuannya dia aku mengetahui sifatnya dia dengan aku pernah penasaran aku sadap perangkatnya dia diam-diam gitu loh di pesantren gitu loh. Nah itu loh yang buat aku tuh kok dilema gitu loh. Kok Islam ini ternyata begini gitu loh. Mereka kan apa mengaku paham agama, mengaku ini tapi kenapa masih masih ternyata kayak lebih ke bisnis gitu loh. Lebih oh ini menguntungkan. Ini aku lihat itu sudut pandangku di situ gitu loh. Aku akhirnya dilema. Terus kenapa katanya Islam itu damai gitu loh. Rahmatan lil alamin, tapi kayak eksklusif gitu loh. Kalau murtad atau kafir itu bisa dibunuh halal darahnya dan kayak fanatik gitu loh. Aku tuh kayak ya ya dicaci maki kayak ujatan kebencian lah yang dapat gitu loh. Aku kan ibaratnya wajar dong aku udah dewasa gitu loh kan ibaratnya itu kan di Al-Quran kan dibilangin di padang mahsyar nanti kan masing-masing gitu loh tanggung dosanya gitu loh walaupun dengan Ya, hukum udah, biar langsung ditanggapi sama Gurunda Jumba. Anda di mute dulu soalnya noise ya. Silakan Gurunda. Saya yang noise kayaknya ya. Noise nggak? ya aku gak noise sih. Oh iya, Gurunda. Oh, oh tunggu. Tunggu, tak kecilin dulu ya. Nah satu lagi Iya, Satu-satu aja pertanyaannya, Bang. Satu-satu biar ke ini. oke tentang iman tadi iman dan bertakwa itu loh kenapa gitu loh Derwan yang definisi iman itu yang sebenarnya itu gimana gitu apakah harus mempelajari Al-Quran dengan tafsirannya hadis-hadis dan segala macam sedangkan kapasitas mm, kita kan saat ini kan aku Oke, kan oke, oke, berkeluarga. oke, 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 Bang, oke, Bang. Disimpelkan aja ya. Oke, lanjut. iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin ya teman-teman sekalian. Jadi kalau berbicara mengenai iman, berarti berbicara mengenai hal yang terdalam pada diri manusia. Cakupan keyakinan, kepercayaan yang dianut oleh individu yang kemudian terkait dengan agama, kepercayaan, atau cakupan pemahaman tentang Tuhan, tentang Nabi, tentang kitab suci dan aspek lainnya. Nah, iman adalah kepercayaan yang meresap dalam hati dengan penuh keyakinan. Tentu iman yang benar adalah yang bebas dari keraguan dan berpengaruh pada pandangan hidup, perilaku serta tindakan sehari-hari terhadap seseorang. Di Islam, iman ini diyakini memiliki 6 rukun. Dan hampir semua umat Islam itu tahu kecuali mereka yang masih anak-anak. Anak-anak pun sudah paham itu. Jadi iman kepada Allah, yaitu kepercayaan bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu bernama Allah. Kalau keluar dari iman Islam, berarti semuanya itu berguguran. Iman kepada Allah gugur. Berarti Tuhan itu dianggap tidak ada. Nah, kalau Tuhan itu tidak ada, lalu yang mengatur kemudian alam semesta ini itu siapa? Itu dulu.
Jadi kita melihat skala iman bukan dari gerakan atau perbuatan seseorang, bukan. Tetapi yang kita pahami tentang iman itu adalah cakupan sebuah agama. Pemahaman, pendalaman, penjabaran sebuah agama yang menyediakan kemudian konsep iman kepada pemeluknya. Iman di Islam adalah kepercayaan, keyakinan bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu menamai dirinya dengan nama Allah. Artinya rukun Islam, rukun iman yang pertama itu adalah iman kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan dulu. Kalau kemudian membatalkan ini, bahwa Tuhan itu tak ada dan Tuhan itu bukan Allah, atau misalnya ada Tuhan tapi bukan Allah, maka yang kita harus pahami dulu adalah cakupan pemahaman terhadap iman pada agama lain, atau cakupan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang agnostik yang tidak percaya kepada Tuhan atau tidak percaya kepada agama. Nah, ini kaidah dasar. Iman adalah keyakinan, kepercayaan seseorang. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memiliki iman? Seperti misalnya kita melihat apa yang ada secara indrawi. Apakah kita percaya bahwa ada yang disebut HP? Percaya karena kita melihat. Iya, betul. Iya kan? Karena kita melihat maka kita percaya. Nah, adakah kemudian di luar dari substansi yang terlihat ini, yaitu sesuatu yang tidak dilihat tetapi ada? Banyak. Contoh misalnya, apakah rasa manis itu ada? Ada. Bisakah orang menunjukkan rasa manis itu? Tak ada yang bisa menunjukkan itu. Ada yang katanya gula. Oh, bukan. Gula dan manis itu beda. Gula ada, terlihat. Tapi rasa manis bisa nggak ditunjukkan? Tidak bisa. Apakah karena tidak bisa ditunjukkan, maka rasa manis itu tak ada? Bisa kan? Bisa. Betul, betul. Bisa kita pahami, kita percayai, kita yakini. Jangan pakai bahasa agama. Kita yakini, kita percaya rasa manis itu ada. Sekarang kekuatan apa yang kita pakai untuk menunjukkan rasa manis itu? Indra, lidah kita yang bisa merasakan bahwasanya ternyata manis itu ada, tapi tak terlihat. Artinya tidak semua yang ada itu dinilai objeknya ada karena lihat, bisa karena kita rasa. Itu bisa karena kita rasa. Artinya ketika kita mau mencari Tuhan, iman kepada Tuhan, tidak cukup dengan penglihatan, tetapi harus kita rasa. Mari kita rasa, mari kita main perasaan untuk menelaah Tuhan itu ada. Dasar pijakannya kemudian di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 19 sebagai dasar pijakan dari saya untuk Anda pahami tentang iman kepada Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh aku menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada manusia itu daripada manusia itu terhadap urat lehernya. Artinya Tuhan yang tak terlihat oleh mata kita ini lebih dekat kepada kita daripada kita sendiri kepada diri kita. Aneh kan? Kenapa bisa terjadi? Karena hanya untuk menentukan kita lahir di dunia ini menjadi laki-laki atau menjadi perempuan, bukan kita yang menentukan. Siapa yang menentukan kita laki-laki atau kita perempuan berada di dunia? Lahir hari ini, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, hari sekian. Lalu kemudian lahir dari seorang ibu yang bernama ini, dari seorang bapak bernama ini. Adakah kita turut serta untuk menentukan semua itu? Bukan kita. Berarti ada sesuatu di luar kita yang mengatur, yang jauh lebih tahu tentang diri kita daripada kita sendiri. Itu satu. Yang kedua,
Ada sesuatu yang ada pada diri kita, yang sejak kita dilahirkan sampai hari ini, sampai detik ini, yang mempersamai kita. Bahkan itu adalah kita, tetapi kita tidak mengenal kita. Apa itu? Ruh. Ada nggak yang mengenal ruh? Bukankah kita ini makhluk ruh? Bukankah kita berbicara, kita bisa merasakan hidup, kita bisa merasakan lapar, bisa merasakan tidur, bisa merasakan bahagia, sedih, dan bahkan bisa bertanya-tanya tentang Tuhan? Oleh karena adanya ruh yang ada pada diri kita. Jangan cari Tuhan dulu deh. Jangan cari Tuhan, terlalu lebay. Cari dulu ruh. Ruh yang adalah kita sendiri, itu gimana modelnya? Itu dulu selesaikan. Jangan cari Tuhan. Ini nih kata Al-Quran saya nih. Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Kata Tuhan saya lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu terhadap dirinya sendiri. Nah, sekarang mari kita buktikan. Kita ini adalah makhluk roh yang terbungkus oleh jasad biologis. Kita tidur, kita bangun, kita tertawa, kita senyum, dan seterusnya. Duduk, jalan, berdiri, menghabiskan waktu, detik, menit, jam, hari, bulan, tahun. Tapi kita tidak mampu mengetahui diri kita sendiri. Lalu siapa kita ini? Bagaimana cara bisa mengetahui ruh itu? Oh, Tuhan mengatakan tak bisa. Aku yang tahu tentang ruh, pengetahuanmu sedikit tentang itu. Artinya benarlah Al-Quran ketika mengatakan bahwa aku Tuhan lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Artinya Tuhan itu lebih dekat ke kita daripada kita terhadap urat leher kita. Nah, sekarang berapa jaraknya urat leher kita ini kepada kita? Hayo, ada jaraknya enggak? Enggak ada jaraknya. Tuhan jauh lebih tak berjarak dengan kita daripada kita terhadap diri kita. Gila enggak tuh? Bagaimana membuktikan itu? Bagaimana membuktikan? Contoh, cara membuktikannya bahwa Tuhan lebih dekat ke kita daripada kita sendiri ke kita. Kita nggak tahu apa itu roh yang sedang berbicara hari ini. Yang sedang berbicara di hadapan Anda ini. Saya dan Anda nggak tahu itu apa. Tapi itu adalah aku. Itu adalah saya. Yang akan berhadapan dengan pencipta saya. Yang akan mempertanggungjawabkan setiap kata dan perbuatan di hadapan Tuhan saya. Tapi saya tidak tahu saya ini apa. Roh itu seperti apa bentuknya. Yang saya tahu ketika saya ngantuk tidur. Ketika saya kemudian sudah sakit sembuh. Yang saya tahu saya lapar minta makan. Saya haus minta minum. Itu yang saya tahu. Ada orang jagoan petantang petani. Tapi dia nggak ngerti siapa dirinya sendiri. Kalau roh yang adalah kita sendiri kita nggak tahu, lalu bagaimana bisa kita menerawang siapa yang telah menciptakan kita? Itu poinnya. Jadi kata Allah, jika engkau ingin mengetahui siapa diriku, maka ketahui siapa dirimu. Ternyata setelah kita tahu diri kita tak sanggup nih. Kita nggak sanggup mengetahui siapa diri kita. Bahkan untuk melihat rasa manis pun kita tak sanggup. Artinya sehebat apapun manusia, dia tidak akan pernah bisa mengetahui wujud daripada pencipta itu seperti apa. Kenapa demikian? Karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sosok, tidak ada bentuk, tidak ada wujud yang bisa kita persamakan dengan Tuhan. Tidak ada yang sama. Jadi kita mau menggambarkan Tuhan itu kayak mana? Kita mau menggambarkan segi 4 tak bisa, segi 3 tak bisa, seperti makhluk ini tak bisa, makhluk itu tak bisa. Laisa kamitslihi syai'. Maka apa yang terjadi? Itulah yang disebut iman. Saya tidak bisa melihat Tuhanku. Jangankan melihat Tuhanku, untuk melihat diriku sendiri aku tak sanggup. Melihat rohku aku tak tahu. Aku yang adalah aku tak tahu. Tempat berlindungku hanya Tuhanku. Makanya Allah mengatakan walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Coba. Artinya apa? Tuhan itu tidak perlu kita lihat.
Tuhan itu tidak perlu kita pelototin. Tuhan itu tidak perlu kita dikte. Cukup dengan segenap pikiran hati kita menyadari bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, bisikan apapun yang ada dalam hati, itu semuanya diketahui oleh Dia Sang Penciptanya. Itulah iman. Makanya orang beriman itu jangankan kemudian melakukan sesuatu kemaksiatan, untuk dia mandi telanjang aja malu. Itu orang beriman tuh. Mandi seorang diri di kamar mandi telanjang itu malu. Kenapa? Karena dia menyadari pencipta langit dan bumi melihat dan menyaksikan. Orang-orang yang beriman itu kemanapun dia pergi, lisannya terjaga, tindakannya terjaga, perbuatannya terjaga. Itu orang beriman. Karena senantiasa dia mempersaksikan Tuhan itu ada. Tuhan itu maha melihat. Meskipun saya tak mampu melihat Tuhan, tapi Tuhan pasti melihat saya. Maka oleh karena itulah orang yang beriman pasti malu melakukan kemaksiatan. Ada orang lain ataupun tak ada orang yang lain, tetap saja orang beriman itu malu untuk melakukan satu tindakan. Nah, oleh karena itulah kemudian orang beriman itu tidak menilai orang. Saya tidak mau Islam. Kenapa? Ustadz ini begono. Saya tidak mau, saya tinggalkan Islam. Kenapa? Karena ternyata Islam itu begono orangnya. Orang beriman itu tidak begitu. Orang beriman itu sibuk berinteraksi dengan Tuhannya. Orang beriman itu sibuk memperbaiki dirinya. Bukan sibuk menilai orang lain demi untuk menghancurkan dirinya. Enggak. Ketika ada orang terjatuh, orang beriman itu mengatakan, Ya Rabb, ya Tuhanku, sadarkanlah dia. Ya Rabb, ya Tuhanku, kembalikanlah dia kepada kebenaran. Ya Allah, ya Tuhanku, kembalikanlah dia kepada kodratnya sebagai Islam Muslim. Itu orang beriman. Bukan menjauh dari Tuhan karena perilaku orang-orang lain. Tidak. Semakin dia melihat kemaksiatan, semakin dia melekat kepada Tuhan. Ingat, Tuhan itu, saya kasih analogi. Ketika Anda hanya melihat jejak seekor harimau, jejaknya yang Anda lihat, apakah Anda yakin bahwa harimau itu ada hanya karena melihat jejaknya? Coba Anda jawab. Ya. Anda melihat jejak harimau, Anda yakin harimau itu ada? Iya, dengan jejaknya itu pasti kemungkinan ada. Bukan kemungkinan lagi. Bukan kemungkinan. Pasti ada harimau itu. Kenapa? Ada jejaknya. Betul? Iya, tapi kan bisa jadi juga mungkin itu sesuatu mungkin dibuat orang apa kalau sudut pandang kita jauh ya, kalau kritis ya. Tapi kalau dengan ada kata jejak berarti ya benar ada wujudnya gitu loh. Nah, itu dia. Alam semesta ini, bahkan kita ini, ruh yang ada dalam diri kita ini, bukti jejak adanya Tuhan pencipta langit dan bumi. Analogi secara biologis. Kita makan, masuk ke dalam tubuh. Ketika kita makan, nutrisi yang masuk terbagi. Ada yang ke rambut, ada yang ke gigi, ada yang ke mata, ada yang ke hidung. Apakah Anda yang mengatur itu? Ini sudah tubuh kita nih. Kita tinggal masukkan. Setelah kita masukkan, kita tidur kan? Kita tidur selenang boy. Terserah deh, lu mau jadi apa di dalam? Mau jadi apa kek? Mau lari kemana kek? Ke limpa, ke usus, EGP, itu bukan urusanku lagi. Lalu urusan siapa? Urusan siapa tuh? Ketika kita masukkan nasi ke dalam, kita sudah ogah-ogahan, kipas-kipas, asap-asap, udah tidur ngorok. Yang mengurus semua setelahnya itu siapa? Tangan kita, yang obok-obok nasi, yang pindahkan ke limpa, yang satu ke betis, yang satunya ke kepala, kita yang ngurus. Bukan kita. Makanya Al-Quran itu menjelaskan kemudian dalam surah Fussilat ayat 53, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tanda kebesarannya di sekitar alam semesta, di seluruh alam semesta. Apa kata Allah? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqa awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahida. Itu kata Al-Quran. Aku akan memperlihatkan kepada manusia, kepada mereka, tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru alam semesta. Dan aku akan memperlihatkan kebesaranku pada diri manusia itu sendiri. Wa fi anfusihim. Itulah tadi yang saya gambarkan. Ketika nutrisi masuk ke dalam tubuh, bukan kita yang mengatur. Ketika masuk ke dalam tubuh, makanannya sama, minumannya sama, tetapi kenapa rambut bertumbuh, gigi tidak bertumbuh seibarat rambut.
Kenapa rusuk yang ada di dalam tubuh kita ini tidak bertumbuh selayaknya rambut? Kenapa kemudian jari-jari kita tidak bertumbuh selayaknya kuku? Siapa yang mengatur itu? Kita. Orang tua kita. Pemerintah kita yang ngatur itu rupanya. Bukan. Kata Al-Quran bagi orang yang berakal. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Aku memperlihatkan diriku. Tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru. Dan aku justru memperlihatkan diriku pada diri masing-masing manusia. Bagi yang berfikir, mereka akan sampai kepada Tuhan. Ini semua tidak mungkin karena upayaku. Ini pasti kemudian karena upaya Dia yang disebut pencipta, yang meletakkan alat mendeteksi rasa manis, rasa asin, rasa kecut, pahit, dan seterusnya. Apakah kita? Kita yang meletakkan deteksi-deteksi itu? Alat mendeteksi rasa-rasa itu kita yang meletakkan di lidah? Bukan. Lalu siapa? Kita bisa merasakan nikmatnya es krim, enaknya makan durian. Kita bisa merasakan betapa syahdunya minum kopi. Kita bisa merasakan betapa enaknya, nikmatnya isap rokok. Siapa yang menyimpan semua alat deteksi itu pada diri kita? Kita. Orang tua kita? Bukan. Itulah yang disebut Sang Khalik, Sang Pencipta yang sempurna. Lalu kemudian kita disibukkan untuk menolak keberadaannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Orang yang berakal pasti tahu Tuhan itu ada. Maka level kedua, bagaimana caraku untuk menyembah kepada Dia yang telah menciptakan aku? Bagaimana caranya aku bersyukur atas diciptakannya aku begitu sempurna? Maka cara satu-satunya adalah beribadah. Jadi orang Islam, orang yang paham Al-Quran, titelnya apapun, kalau tidak beribadah, berarti dia tidak bersyukur ke atas ciptaan Tuhannya. Jadi tugas kita itu cuma ibadah. Bukan mencari, bukan mengingkari Tuhan itu. Tugas kita berkomunikasi dengannya. Ya Rabb, terima kasih ya Rabb. Kamu telah menciptakan aku dengan begitu sempurna. Izinkan aku beribadah. Izinkan aku mengabdi atas segala apa yang Engkau perintahkan. Itu orang yang beriman. Jadi iman itu adalah permainan hati yang kemudian menjadi likupan dan ikatan kebenaran berdasarkan akal dan wahyu. Itulah yang disebut iman. Orang Kristen punya iman, orang Hindu punya iman, orang Buddha punya iman, orang Islam juga punya iman. Lalu bagaimana caranya membedakan iman-iman ini? Bahwa inilah iman yang benar, ini iman yang salah. Cara untuk mengukur iman yang benar itu adalah akal. Orang Kristen mengatakan iman tanpa perbuatan adalah buta, kata orang Kristen. Tapi kata orang Islam, iman tanpa akal itu gila. Jadi pondasi pembedanya antara iman yang ada, kepercayaan yang ada, keyakinan yang ada adalah akal. Orang Kristen mengklaim imannya betul, Islam mengklaim imannya betul. Untuk membedakan antara iman yang mana yang betul, mana yang benar, akal. Akal. Karena akal adalah serpihan cahaya yang pencipta langit dan bumi titipkan pada makhluknya yang bernama manusia. Makanya kita manusia ini disuruh beribadah. Kucing tidak disuruh, ayam tidak disuruh. Bahkan orang kafir pun tidak disuruh beribadah. Padahal mereka manusia. Kenapa? Karena sejatinya mereka sudah ingkar lebih dulu. Maka yang diminta untuk beribadah hanya orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman ngapain disuruh beribadah? Gak ada itu. Wahai orang-orang kafir, berpuasalah pada bulan suci. Enggak. Hanya ada dua pilihan kawan. Beriman, dalam hal ini menjadi muslim atau menjadi kafir, menjadi kufur. Kalau Anda ingin bebas seperti kambing, seperti sapi, silakan Anda kafir. Anda bebas, tak ada ikatan, tak ada aturan lagi dari Tuhan. Tapi kalau Anda ingin diatur oleh Tuhan, masuk ke kelasnya orang-orang beriman, yaitu orang muslim. Anda selangkah masuk muslim, harus sholat, harus puasa, harus zakat, menjaga lisan, menjaga kemaluan dan seterusnya. Kalau masuk Islam, keluar dari Islam, EGP, Anda mau hidup seperti kambing, seperti ayam, seperti kera, tak ada hukum yang enggat itu. Bebas, bebas. Tapi ingat, segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada akibatnya nanti. Pasti ada kemudian yang menjadi buah dari pekerjaan yang kita lakukan.
Tidak mungkin tidak. Seperti itu saudara. Ibaratkan dalam rumah tangga, karena sayangnya ayah dan ibu kita, maka orang tua akan memberikan aturan-aturan dalam rumah tangga. Kita tidak boleh begini, kita tidak boleh begitu. Itu aturan orang tua. Supaya apa? Supaya kita selamat, supaya kita sehat, supaya kita bahagia. Orang tua yang tidak memberikan hukum-hukum, aturan-aturan kepada anaknya, membiarkan anaknya hidup ala anak ayam, orang tua itu tidak ada sayang, tidak ada kasih kepada anaknya. Semakin banyak aturan orang tua, semakin sayang orang tua itu terhadap anaknya. Begitulah pencipta alam semesta ini. Makanya Islam datang dengan seabrek aturan yang Anda katakan, aku pusing banyak sekali. Ada ini harus begini. Memang kayak begitu. Memang kayak begitu. Wa qulil haqqu mir rabbikum, kata Allah. Allah sudah menurunkan semua kebenaran. Silakan yang mau beriman, silakan. Yang mau kufur, silakan, kata Allah. La ikraha fiddin, tak ada paksaan. Tetapi ada konsekuensi yang harus kita terima nanti. Di kehidupan berikutnya ada. Nah, itulah yang disebut iman. Sama seperti ini kawan. Besok itu hari Senin. Belum terlihat. Tapi apakah Anda percaya bahwa besok benar-benar Senin? Mau tidak mau, ikhlas atau tidak, suka ataupun tidak, Anda harus digiring untuk percaya besok hari Senin. Matikah Anda malam ini, subuh ini, atau Anda tetap hidup, waktu tetap aja akan bergulir, tidak peduli dengan Anda. Begitulah kebenaran. Anda mau beriman ataupun tidak beriman, hari demi hari tetap berlangsung menuju kepada kematian. Anda mau beriman, Anda tidak beriman, tetap aja besok mati. Kalau saya, mending saya beriman. Karena hari yang Anda lalui dan hari yang Bang Su melalui adalah hari yang sama. Karena Anda tidak beriman, oh besok bukan Senin, kalau yang tidak beriman langsung Rabu. Oh enggak mungkin. Oh besok adalah hari Kamis bagi kami yang tidak beriman. Kami yang tidak Islam ini besok itu adalah Jumat. Kalau Islam ya besok Senin. Tidak bisa kawan. Engkau melalui harimu 24 jam, Bang Suma pun melalui 24 jam. Bedanya hari-hariku penuh dengan pengabdian kepada pencipta langit dan bumi, sedangkan ente masih sibuk mencari jati diri. Saya kira begitu. Yang dikatakan iman itu adalah sesuatu yang abstrak, tapi sifatnya itu konkret. Tidak diragukan. Makanya Al-Quran mengatakan, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan beriman kepada kitab-kitab yang telah diwahyukan sebelum Nabi Muhammad, dan mereka yakin akan adanya hari akhirat. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan ke depan Anda dalam posisi orang-orang yang beruntung. Demikian sementara, silakan. Oke. Ya mungkin di sini banyak yang bertanya, yang mungkin hujatan kebencian, yang DM aku juga banyak nih dibilang oh, penipu lah, palsu lah, segala macam lah. Ya aku jelasin, aku tuh Islam, ya menjadi agnostik. Kalau nggak percaya aku tuh bisa, kalau syahadatnya aku nggak takut. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, aku jelasin aku tuh Islam. Tapi aku udah lama meninggalkan Islam itu, udah lama nggak ibadah, lama ini karena lingkungan juga ya mungkin. Karena juga sudut pandang aku Pak yang melihat itu tadi definisi iman tadi udah aku paham gitu loh. Itu konkret banget ya. Nah, jadi gini lah Bang Juma, ini kan kalau bicara tentang ibaratnya itu kan ada surah Al-Kafirun, bagimu agamamu, bagiku agamaku gitu loh. Daripada menurut aku ini ya, daripada berdebat melawan orang Kristen yang saling keras gitu loh, nggak akan pernah ketemu titiknya gitu loh. Apakah lebih baik kita tuh sebagai Islam itu memerangi orang Islam yang keliru gitu loh, dengan tokoh-tokoh yang banyak pengikutnya, dia tuh mengajarkan hal yang salah, termasuk yang sekarang banyak lagi viral gitu loh, Gus-Gus dan Habib-Habib gitu loh, tapi kok agak gak sesuai dengan akidah gitu loh, kok agak melenceng gitu loh, dan kayaknya itu diformalitaskan aja gitu loh. Kenapa nggak ada di situ ibaratnya itu sanksilah dari yang Islam ini benar, itu kan salah gitu loh. Kenapa dibiarin aja daripada mungkin berdebat dengan orang Kristen? Itu sudut pandang Bang Juma itu gimana gitu loh menanggapi hal tersebut? Apakah itu ada batasannya juga gitu loh, biarinlah mereka lah, itu urusan mereka sama Tuhan, sama dosa gitu loh. Apakah itu kan sesuatu yang keliru atau menyesatkan gitu loh dari dalam sendiri gitu loh, Islam itu sendiri gitu loh. Itu sudut pandang aku ya.
gitu loh. Iya, jadi gini kawan. Kalau kaidah saya nih sendiri Bang Suma, orang kafir itu menurut saya bukan hanya orang yang mengingkari Allah, mengingkari Nabi Muhammad. Menurut saya orang kafir Bang Juma, ada masih banyak yang komen bilang aku oten menyamar. Emang untuk memvalidasi Islam itu harus bagaimana sih? Tadi syahadat udah. Udah nggak usah tanggapi yang di bawah. Kamu konsentrasi sama Guru Unda aja, sama Bang Juma. Oke. Iya. Iya. Jadi siapapun yang kemudian dikunci hatinya oleh Allah, meskipun KTP-nya Islam, siapapun itu. Maka ketika saudara mengatakan, ya berdakwah itu ya cukup internal Islam saja. Kalau perlu, biarkan orang Kristen kemudian dengan keadaannya. Itu juga betul. Itu juga betul. Tapi itu juga salah. Maksudnya gimana? Ketika kemudian kita berbicara tentang kebenaran, maka aspeknya harus kita pahami. Kebenaran itu hanya di Islam. Sedangkan di luar Islam itu bukan kebenaran, tetapi pembenaran. Nah sekarang yang hanya pembenaran ini, apakah mereka tetap menganut ajaran mereka tanpa harus mempengaruhi orang luar untuk masuk menjadi pengikutnya? Tidak. Tidak. Mereka ini seperti multi level marketing. Artinya apa? Mereka harus mencari member baru. Member baru ini harus mereka cari, mereka rekrut. Mereka cari dari luar agama mereka, kemudian mereka murtadkan masuk dalam agama mereka. Nah, bagaimana pandangan Islam? Harus dibentengi akidah umat Islam ini dari ajakan menjadi non-Islam. Itu satu. Kedua, saya katakan tadi, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka, anzartahum, engkau wahai Nabiku Muhammad memberi peringatan kepada mereka, lam tunzirhum la yu'minun, atau tidak engkau berikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Ini kepada orang-orang kafir. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Jadi ketika ada orang kemudian mengatasnamakan dirinya Islam, tapi dia hanya seperti burung beo. Anda lihat burung beo itu, kalau kita datang ke rumah tuannya, assalamualaikum, majikan lebih belakangan menjawab, dia lebih dulu mengatakan waalaikumsalam. Atau kita lewat, dia teriak assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Hampir setiap hari itu yang dilisankan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar? Kalau di Arab justru bahasa Arab ayamnya. Kaifa haluk akhi? Nah, itu dia hebatnya tuh. Itu burung beo. Mampu mengucapkan, tapi bukan di kepala, bukan di hati. Begitu dia mati, bukan dia mengucapkan la ilaha illallah atau assalamualaikum pamit, yang enggak. Dia keok, hanya keok dia ketika dia mati. Burung beo ketika mati enggak membawa syahadat, padahal dia mampu bersyahadat. Mampu kemudian beri salam. Begitu mati keok aja dia, keok, udah mati. Itulah burung beo. Nah seperti itu juga orang yang mengaku dirinya Islam, tiba waktu sholat tidak sholat, Iya. tiba waktu puasa tidak puasa. Berarti cuman casingnya aja yang Islam, tetapi di dalamnya tidak Islam. Itu jatuhnya kepada munafik. Jawab. Saya bukan. Makanya syarat Islam itu syahadatain, mempersaksikan. Bagaimana ceritanya kalau kita mempersaksikan Tuhan, tiada Tuhan selain Allah? Apa keinginan Allah? Keesokan harinya iblis yang berasal dari Tuhan Bapa Aku tidak berkuasa atas Saul, engkau manusia sehingga Saul kecuali kerasukan untuk setan di beribadah tengah-tengah kepadaku. rumah. Ketika Sedang engkau Daud bersaksi main bahwa kecapi tidak ada seperti Tuhan sehari-hari. selain aku, Adapun ayo Saul buktikan ada tombak kesaksianmu. di tangannya. Karena aku Pertanyaan menginginkan engkau hanya beribadah kepadaku saja. Mampu tidak kesaksianmu itu kau buktikan? Kalau tidak, berarti engkau adalah pendusta. Engkau adalah pembohong. Mulutmu berbicara ayat suci Al-Quran. Mulutmu menasehati sok pintar, sok tahu. Tetapi bininya orang kamu ganggu. Tiap hari kamu apa itu namanya, video-video kayak begitu. Apa artinya mulutmu berasap dengan ayat suci Quran? Apa artinya?
Itu jauh lebih rendah derajatnya daripada orang kafir. Kalau orang kafir dia ingkar kepada Allah, tetapi ada orang yang mengaku dirinya Islam, tetapi justru kemudian jauh lebih kufur daripada orang-orang kafir itu sendiri. Ini yang bahaya. Orang munafik seperti itu yang bahaya. Bertopengkan pakaian, wah casingnya hebat, kacamata hitam, pakai kopiah, baju koko, berceramah di TikTok, pakai kemudian apa itu PKPK, dapat koin, mulut berbusa pakai ayat, tetapi dibawa juga berbusa. Mana ceritanya orang kayak begini? Maka saya katakan bahwasanya bukan hanya mereka yang ingkar terhadap Allah, bukan hanya mereka yang kemudian ingkar terhadap Nabi Muhammad. Ada orang yang membungkus dirinya dengan Islam, tetapi perilaku mereka kemudian seperti orang yang berjalan pada malam hari, nanti lurus jalannya ketika ada kilat. Ketika kilat tidak menyambar, yang ada hanya kegelapan, kakinya entah kemana-mana perginya. Tangannya ikut pun meraba-raba kemana-mana. Itu yang bahaya tuh. Jadi tidak bisa kemudian Islam itu melihat orang, nggak bisa. Islam itu melihatnya kepada Quran. Islam itu melihatnya kepada Rasulullah. Rasulullah sebagai patron. Rasulullah sebagai filter. Jadi kalau ada orang yang mengaku Islam, perilakunya tidak benar, jangan diikutin. Itu berarti dia meninggalkan kaidah. Jangan diikuti, jangan lihat casingnya. Sama seperti Bang Suma. Jangan Anda lihat bahwa Bang Suma itu pakaiannya bukan seperti ustadz, bukan seperti, tapi minimal saya pribadi mampu menjaga kemudian diri saya dari kemaksiatan. Minimal itu dulu. Tidak pernah mengganggu anak gadisnya orang, tidak pernah mengganggu hartanya orang. Minimal itu dulu. Dibandingkan ada orang yang berpakaian ustadz, kemana-mana pakai baret merah, tetapi tugasnya, kerjanya hanya menggosip, menggibah, mencari-cari kesalahan. Itu jauh lebih bahaya daripada orang kafir. Nah sekarang saudara, ketika Anda mengatakan adalah lebih baik Anda berdakwah kepada Islam, ada ulama, ada ustadz, ada para dai, ada mubalik, mereka bertugas kemudian untuk menggembleng umat, supaya mereka kemudian tekun di dalam menjalankan syariat Islam. Sementara kalau macam Bang Suma, apologet Islam Indonesia, berdiri paling barisan terdepan untuk menghalau umat Islam jangan keluar dari Islam, untuk menghalau kemudian orang luar jangan menarik orang Islam untuk keluar. Jadi kalau apologet Islam Indonesia berdiri bersama dengan para ulama, para ustadz, ulamanya menghadap ke umat, para apologet Islam menghadap kepada orang-orang kafir. Jadi kami saling membelakangi. Ulamanya menghadap ke umat, kami menghadap ke orang-orang kafir. Dari saling membantu satu sama lain. Itulah dakwah yang dikatakan dalam Al-Quran. Bahwa Allah mencintai kemudian orang yang berbaris dalam perang. Di dalam Al-Quran surah As-Saff, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian bahwasanya Allah cinta, Allah ridha kepada orang-orang yang berjuang. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilih saffa ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam satu barisan, seakan-akan mereka satu bangunan yang tersusun kokoh. Ini yang dicintai oleh Allah. Ulama kemudian meluruskan paham-paham para umat generasi Islam, sementara apologet Islam kemudian berbaris di belakangnya menghadap kepada musuh yang senantiasa kemudian merongrong akidah, mengambil semua tindakan-tindakan untuk pendangkalan akidah umat Islam. Jadi tidak bisa dilarang kawan, karena perintah Allah seperti itu. Saya kira begitu dari saya. Sekian. Terima kasih ya, Bang Juma. Masya Allah, Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Baik, silakan prajurit. Gimana atas jawaban Gurunda? Silakan. Iya. Kebangetan kalau nggak paham. Masih mendalaminya gitu loh. Aku masih memahaminya gitu loh. Benar. Yang dimaksud dengan tadi iman tadi itu ya nggak bisa kita tolak ukur kita orang lain gitu loh. Ya, harus diri sendiri gitu loh. Akhirnya kalau tolak ukur kita orang lain takutnya bisa jadi keliru gitu loh, atau malah timbullah pelaku-pelaku yang tidak senonoh dari diri kita sendiri, karena harus dari diri sendiri gitu loh. Jadi di Islam itu kan hanya syaratnya kan pertama masuk Islam itu kan ibaratnya kata orang Islam kepada orang Kristen kan itu syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau bicara analogika manusia kan itu kan artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah gitu loh. Itu kan makna saksi itu kan kita kan nggak hidup. Kalau bicara tentang logika kita kan itu kan saksi palsu atau gimana. Itu maksudnya gimana itu loh untuk menjabarkan hal tersebut, Bang Juma? Iya.
Jadi kan ibaratnya maaf dulu aku tambah lagi ya. Itu kan nggak berarti itu bukan syarat utama, tapi kan tidak menjadi sah gitu loh. Untuk Islam itu harus dengan perbuatan juga gitu loh, dengan ibadah, dengan segala macam. Tapi faktanya sekarang kan mayoritas yang aku amati, yang aku observasi, yang aku analisa dari teman lingkungan aku dulu nih, circle aku aja yang Islam semuanya, tapi yang nggak menjadi Islam itu sendiri, hanya sebagai KTP tadi seperti Bang Juma singgung tadi gitu loh. Nah berarti memang itu kan mereka yang penting syahadat aja udah gitu loh, ibaratnya gitu. Sedangkan aku maknai lagi, makna syahadat itu kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud bersaksi itu di analogika kita sebagai manusia, nggak hidup di zaman itu, nggak melihat, apakah kita seakan kayak dipaksa gitu loh untuk bersaksi. Apakah itu saksi palsu? Kalau kita bawa ke hukum emang nggak rasional gitu loh. Tapi kan nggak sah gitu loh. Itu maknanya, maksud kata itu, penjabarannya, analogika dari nalar Bang Juma itu bagaimana supaya aku bisa paham. Izin masuk Bang. Iya, silakan Nida, silakan. Eh, Silakan. Orang yang mengkritik istilah syahadat, saya kira dia kurang belajar bahasa Indonesia. Kenapa? Karena begini Mas, memang ya rata-rata orang yang keluar dari Islam itu rata-rata kurangnya ilmu. Saya tidak menjustifikasi siapapun, semuanya orang yang keluar dari Islam, dia tidak pernah belajar Islam secara kafah, secara sempurna, dan dia tidak mempelajari Islam secara mendalam, makanya keluar. Dia tidak tahu bahwa betapa hebatnya Islam, andaikan dibandingkan dengan yang lain itu gak ada apa-apanya. Contoh kecil saja, pertanyaan Anda ketika mengatakan saya bersaksi, tapi kan saya tidak menyaksikan. Bedakan Mas, kata bersaksi dengan menyaksikan. Kalau menyaksikan, sinonimnya itu melihat. Sampai buka di KBBI. Pelajaran bahasa Indonesia itu yang paling rendah itu. Kalau bersaksi, sinonimnya itu bukan melihat, tapi meyakini. Makanya betul kata Bang Zuma tadi. Iman itu, derajat iman tertinggi ketika kita meyakini sesuatu yang belum pernah kita lihat. Tapi kita bisa merasakannya kayak rasa manis tadi. Bersaksi itu sinonimnya meyakini. Lihat saja di dalam buku-buku bahasa Indonesia. Kan hal remeh seperti itu dipermasalahkan gitu loh. Hanya karena kekurangan ilmu bahasa Indonesia. Apalagi kekurangan ilmu agama. Bayangkan. Makanya salah pengajian lebih bahaya daripada salah pergaulan. Saya ulangi ya, salah pengajian itu lebih berbahaya daripada salah pergaulan. Orang yang salah belajar akan membuat sebuah doktrin yang tidak benar di dalam dirinya sendiri. Tapi orang yang salah bergaul, dia hanya mentok kepada akhlak dan maksiat-maksiat yang berkaitan dengan badan. Tapi ketika doktrin itu salah belajar, lah ini yang bahaya Mas. Hanya gara-gara kata-kata bersaksi saja bisa gagal paham loh. Bisa ragu. Padahal itu hanya sekelas bahasa Indonesia. Apalagi ketika Rasulullah mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah. Gak usah kamu berpikir tentang Allah. Gak akan sampai. Makanya Rasulullah menekankan kita untuk berpikir ciptaannya saja. Dengan ciptaannya saja kita tidak akan mampu saudara. Bagaimana kemudian perbedaan antara malam jam 8 dengan malam jam 10? Apakah bisa kita membedakan tingkat kegelapan antara malam jam 9 dan malam jam 10? Kan nggak bisa. Padahal itu berbeda dalam segi sains. Memikirkan makhluknya saja kita gak mampu, apalagi sang penciptanya. Lanjut Bang Zuma. Oke, itu di luar kapasitas kita ya, berarti ya. Sebelum Gurunda mungkin aku sedikit boleh masuk. Ya, sedikit izin ya para guru semua. Karena tadi sempat menyinggung kenapa umat Islam, sebenarnya tadi sudah Gurunda jelaskan juga. Kenapa kalian malah ke diskusi lintas agama dan sebagainya kan gitu. Tadi Gurunda sudah menjelaskan lebih detail. Sebenarnya itu gimana Bang, itu tanggapan Abang, sudut pandang Abang gitu. saya punya sudut pandang gitu loh, atau dikasih sanksi atau teguran gitu loh. Atau jangan sebentar. dibiarkan gitu loh. Itu kan merusak sendiri Islam itu dari dalam gitu loh. Salah ente. Nah, gini, ketika kita melihat negara saja, negara kita, itu ada yang namanya TNI,
Ada yang namanya polisi, ada yang namanya Satpol PP, dan seterusnya. Mereka memiliki tugas dan fungsi masing-masing untuk menjaga stabilitas negara dan rakyat negara Indonesia. Ada tugas TNI, di mana sebagai benteng negara dari luar. Ada tugas polisi yang menertibkan di dalam, dan seterusnya Satpol PP. Negara saja seperti itu. Nah, kita ketika membahas tentang agama, tentu sama, ada benteng dari luar yang berusaha memurtadkan umat Islam, ada yang memanage umat orang-orang yang beriman di dalamnya, para ulama, para dai yang berdakwah di internal mengajarkan ilmu fikih, kaidah fikih, dan seterusnya. Ada semua. Kita hadir sebagai benteng umat Islam, akidah dari bahaya pemurtadan. Semua punya tugas masing-masing. Contoh, mohon maaf, bahayanya seperti ente tadi yang mengaku sebagai muslim awal KTP-nya. Tapi Anda bahayanya sudah berani mengatakan tadi, mengoreksi dan sebagainya. Sementara Anda tidak mempelajari lebih dalam apa itu iman. Iman aja Anda Bang, belum aku nggak mau tahu mengoreksi. gitu. Aku tuh nggak mau mengoreksi gitu loh. Kalau koreksi kalau salah gitu loh, itu sudut pandang aku, personality aku gitu loh. Ya ini lagi aku Namanya koreksi. belajar itu manusiawi. Makanya Aku koreksi nggak kalau aku menghakimi, salah, ya nggak inilah aku berdebat, koreksi. ya, aku nggak gitu. berdebat. Aku hanya mencari pemahaman aja melalui tokoh ahlinya di sini gitu loh. Ya itulah maksudnya Baca ya. juga bisa Kalau sembarang negara saja biar stabilitasnya terjaga, biar negara Indonesia tetap tertib, tetap aman damai, perlu menghadirkan bagaimana tentara, TNI, bagaimana menghadirkan polisi dan seterusnya. Oke? Dan seperti itu. Begitu juga kita dalam agama, keyakinan Islam. Harus ada bentengnya dari luar sehingga tidak menggerogoti umat Islam. Ada yang membentengi akidah di dalam, para ulama, dan seterusnya. Disinilah ada yang namanya diskusi lintas agama, para apologet Islam gitu, terutama panglima kami. Saya rasa Anda sudah paham ya, tidak perlu kita bahas lebih jauh lagi. Berkaitan dengan tadi bersaksi juga, nggak perlu jauh-jauh ke dalam kaidah bahasa Arabnya, cari aja di KBBI. Ada beberapa makna dari kata bersaksi. Menyatakan, mengakui dengan sungguh-sungguh, itu salah satu dari makna bersaksi. Itu yang ada di KBBI. Sebelum kita ke kalimat aslinya, kalimat syahadah, kalimat kata syahadat, tasdikul kolbi, wa qaulu bilisan, wa amalu bil arkan. Nanti lebih jauh lagi. Nah, yang bahasa Indonesia aja dulu pelajari, baru nanti kita ke bahasa Arabnya. Oke, terima kasih. Mohon maaf memenggal waktunya, Bunda. Iya, silakan Bang Prajurit ya. Saya rasa sudah paham ya. Ini Bang Goldian ini bisa monitor Bang Goldian. Coba tanya itu, dari mana itu? Monitor, kenapa, Akhi? Iya. Oh, Islam ya. Siap, siap. Afwan Bang, afwan. Yang jelas Bang dulu, Prajurit. yang jelas dulu. Bang Prajurit. Iya, ya. Ya, jadi gimana? Sudah paham ya? Dari penjelasannya dari Gurunda, Ustadz Wafi, begitupun juga dengan Ustadz Alif. Udah paham ya? Apa yang tadi abang tanyakan ya? Iya, tahu, paham. Oke, ya. Jadi itu sudah tujuannya abangku. Ya, jadi ada lagi yang mau ditanyakan? Bang Atau Julki, gimana, itu Abang? ada musik di belakang. Nanti kena copy. Oh ya, siap. Iya. Aku sambil mendengarkan juga sambil baca komen, melihat gitu loh sudut pandang dari yang ikut di sini gitu loh. Itu kan kayak banyak yang menghujat seakan mereka lebih paham atau kayak sok suci apa gimana gitu loh. Aku kan di sini aku jelasin lagi, aku tuh belajar. Jadi kita tuh jangan terlalu merasa pintar itu. Enggak, aku tuh hanya memahami. Udah, Anda bertanya aja lagi ke Gurunda, bertanya lagi. Jangan dirokok yang di bawah. Iya, jadi kan itu kan mencerminkan Islam itu sendiri gitu loh. Kok begitu banget kayak ujaran kebencian. Udah, kamu nggak usah terus menjas Islam. Udah bertanya, diskusi aja sama yang di atas. Kalau hakikat Allah Subhanahu wa taala Kalau di mata Anda Islam salah, ya udah, kenapa harus dipermasalahkan? aku nggak salah di mata aku, Bang. Aku nggak salah gitu loh. Ya udah, Anda diskusi aja. Fokus Oke, narasumber hakikat di Allah atas Subhanahu wa bisa. taala di hidup manusia itu bagaimana itu menurut Abang gitu, Bang Jima? Gimana? Boleh diulang? Ya hakikat Allah Subhanahu wa taala itu gitu loh. Apa itu hakikat Allah Subhanahu wa taala itu di hidup manusia itu gitu. Hakikat Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia. Bukan untuk manusia itu sendiri gitu loh, hakikatnya gitu loh. Di dalam manusia gitu loh.
Ya tadi kan saya sudah menjelaskan. Saya sudah menjelaskan bahwa manusia bisa sampai kepada Allah, bisa mengetahui Allah itu ada, dengan Allah kemudian memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya dari segenap penjuru dan pada diri manusia sendiri. Jadi pencipta langit dan bumi, pencipta kita itu bisa kita rasakan ada. Karena apa? Coba Anda lihat pesawat. Ketika kemudian pesawat itu terbang, beroperasional pesawat itu, maka pesawat itu butuh pilot yang mengatur ritme, mengatur segala sesuatunya agar supaya pesawat itu tidak terjadi padanya musibah, kehancuran, kejatuhan dan seterusnya. Alam semesta ini pun membutuhkan kemudian itu, membutuhkan satu kekuatan yang menjadi penopang keteraturan alam semesta ini. Pesawat kecil aja itu butuh kekuatan dari seseorang untuk mengoperasionalkan pesawat tersebut agar bisa berjalan dengan baik. Alam semesta ini penuh dengan galaksi-galaksi. Kalau tidak ada yang mengaturnya, tidak ada yang menyusun semuanya, tidak ada yang menjaganya, maka antar planet akan tabrak-tabrakan satu sama yang lain. Anda kemudian melihat nelayan. Sudah berapa ratus tahun, ribu tahun nelayan itu ada, menggerus apa yang menjadi isi laut. Ikan diambilnya ke daratan setiap hari. Berapa banyak kemudian pasar ikan yang kemudian menjual ikan yang diambil dari laut. Ada habis ikannya? Enggak. Kemudian Anda lihat padi, sawah. Setiap saat dipanen. Habis? Enggak, tumbuh lagi besok. Buah-buahan. Habis muncul lagi. Habis muncul lagi. Siapa yang mengatur itu semua? Siapa yang mengadakan itu semua? Itulah yang disebut dalam Islam Rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi yang mengatur itu semua. Jadi hakikat Tuhan itu jelas maha kuasa. Kenapa? Tidak mungkin yang mencakupi dan mengatur alam semesta ini adalah sesuatu yang punya keterbatasan. Itu mustahil. Itu mustahil kali. Dan bukan hanya dimensi itu aja, termasuk pada diri kita. Tubuh kita butuh nutrisi, tubuh kita butuh air, tubuh kita ini bla bla dan seterusnya. Siapa yang mengatur itu semua? Ritmenya yang mengatur itu semua siapa? Alam semesta ini dijaga oleh Allah pencipta langit dan bumi. Jadi benar yang dikatakan oleh Gus Wafi tadi, bahwa Tuhan itu kemudian tidak bisa kita terawang seperti apa wujudnya. Tidak bisa. Cukup dengan melihat alam semesta ini. Makanya dikatakan sanurihim ayatina. Aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda keberadaan, kebesaranku di segenap penjuru. Bagi orang berpikir, orang menggunakan akal, begitu melihat alam semesta ini, bagaimana kemudian terjadinya siang dan malam, bagaimana hujan turun ke bumi, bukan berupa air mancur, tapi dia berupa rintik-rintik, butiran-butiran yang terpisah-pisah. Yang mengatur itu siapa? Apa di atas ada cetakan cendol? Tidak ada juga. Yang mengatur itu siapa? Ya itulah pencipta langit dan bumi yang orang Islam sebut Sang Khalik, yang menciptakan kita untuk kita beribadah kepadanya, berserah diri kepadanya. Sesederhana itu saudara, di Islam itu cukup menyadari, mempersaksikan, teguh dalam pendirian. Tuhan itu ada, Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha suci, maha mengatur alam semesta. Tidak perlu kita lihat, cukup kita mengatakan Allahu Akbar. Wahai engkau yang maha besar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Dikau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu
Tidak perlu kemudian kita harus ini kita buat seperti ini bentuknya Tuhan kita, habis itu kita sujud ibadah. Enggak. Karena Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha mendengar, Tuhan itu maha melihat. Apa yang kita lakukan dilihat oleh Tuhan. Maka kita cukup menyembahnya, tidak perlu mencari wujudnya. Jadi hakikat Tuhan itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Tidak serupa dengan apapun. Tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan alam ini. Enggak. Itu hakikat Allah. Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Sehingga tidak bisa kita gambarkan. Kalau kita gambarkan seperti garis-garis keliling-keliling misalnya, maka dia seperti benang kusut. Enggak, Tuhan tidak seperti itu. Jadi kita cukup beribadah, menyembah kepada pencipta langit dan bumi tanpa kemudian membentuk karikatur tentang dirinya, karena tak ada sesuatu pun yang serupa dengan pencipta langit dan bumi itu. Seperti itu kawan. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Silakan. Jadi begini Mas, kalau nanti Tuhan itu terlihat, pasti terbatas gitu loh. Coba kita pikirkan ya, andaikan Tuhan itu terlihat, Allah sudah menyatakan bahwa dia tidak sama seperti ciptaannya. Dia sang pencipta dan pasti tidak sama seperti ciptaannya. Itu sudah Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Kalau kita bisa melihat Tuhan, ya bisa terlihat nih, berarti terbatas. Karena pasti ada bentuknya, pasti ada di dalam ruangan, pasti akan ada batasnya. Begitu. Sehingga ketika Allah sudah mengatakan aku tak sama seperti makhluk, makanya para ulama mengatakan kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas di hati kamu, Allah nggak seperti itu. Nggak usah jauh-jauh ke alam ya. Dari semua nabi yang mukjizatnya abadi sampai sekarang, hanya Nabi Muhammad. Nggak ada nabi yang mukjizatnya abadi kecuali hanya Nabi Muhammad. Apa mukjizat Nabi Muhammad yang abadi sampai detik ini? Al-Quran. Ketika Al-Quran mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini isinya tidak akan pernah ada keraguan dan menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Lalu dites sama Allah. Ayat pertama di dalam surah Al-Baqarah dikasih apa? Alif Lam Mim. Adakah pakar bahasa yang paham apa Alif Lam Mim? Nggak ada sampai detik ini. Baru kena Alif Lam Mim, umat sedunia yang pakar bahasa bingung memaknainya. Itu baru kena Alif Lam Mim. Kita belum memikirkan dunia sebesar ini dari mana wujudnya. Tidak mungkin ada benda wujud dengan dirinya sendiri. Para pakar sains pun tidak akan pernah setuju ada benda mati mewujudkan dirinya sendiri. Nggak akan. Atau ada benda mati mewujudkan benda mati yang lain. Ada HP melahirkan HP yang lain. Tidak akan mungkin masuk akal. Para pakar sains pun tidak akan membenarkan pemikiran seperti itu. Berarti dunia ini pasti ada yang mewujudkan. Siapa yang mewujudkan? Fir'aun, gak mampu dia. Namrud, gak mampu. Raja siapa yang bisa menciptakan dunia sebesar seperti ini? Gak ada yang mampu. Gak ada. Bahkan NASA saja yang kemarin ngaku pernah nyampe ke bulan, ternyata mereka bohong. Nyampe ke bulan saja mereka gak mampu. Karena Alif Lam Mim saja pusing para ahli pakar sedunia. Itu menunjukkan kebenaran Allah. Bahwa apa kata Allah? Ketika Allah menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang gak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah, maka Allah contohkan satu ayat Alif Lam Mim langsung bingung pakar dunia. Gak bisa. Baru Alif Lam Mim, baru satu ayat. Lalu bagaimana dengan Qul ya ayyuhal kafirun, kata masnya tadi ya, saya ingat itu. Iya. Apa agak sebaiknya kita itu fokus agama masing-masing? Iya, lakum dinukum waliyadin itu gimana tuh? Ya. Jadi begini Mas, saya katakan Al-Quran ini berbeda dengan kitab suci yang lain. Kalau kitab suci yang lain misalnya Bible memiliki ribuan manuskrip tapi gak ketemu siapa penulisnya. Al-Quran gak begitu Mas. Satu manuskrip tapi ketemu siapa yang menulis dan kredibilitasnya bagaimana, itu lebih kita banggakan daripada ribuan manuskrip tapi gak ketemu siapa yang nulis, kredibilitasnya bagaimana. Nah, Al-Quran
Setiap ayat turun ada yang istilahnya itu asbabun nuzul. Sebab turunnya Al-Kafirun. Apakah sebab turunnya Al-Kafirun itu ketika umat Islam fokus dengan ibadah masing-masing dengan orang kafir? Enggak. Surah Al-Kafirun turun ketika ada tawaran dari orang kafir. Apa kata orang kafir ketika itu di zaman Nabi Muhammad? Ya Muhammad, ittabi' dinana wa nusyrika fi amrina kullihi. Ta'budu alihatana sanatan wa na'budu ilahaka sanatan. Wahai Muhammad, gimana kalau begini? Kita fair-fairan saja. 1 tahun saya akan menyembah Tuhan kamu, 1 tahun kamu akan menyembah Tuhan saya. Gimana kalau begitu? Atau tawaran yang lain yang ditawari oleh Abul Walid ketika bertemu Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kalau kamu ingin menikah dengan wanita yang paling cantik, maka kami sodorkan wanita tercantik di Quraisy, akan kami nikahkan dengan kamu. Yang penting kamu gak mendakwahkan Islam. Kalau kamu ingin menjadi orang yang paling kaya, wahai Muhammad, kata Abul Walid, maka separuh dari harta kami akan kami serahkan kepada kamu. Yang penting kamu gak dakwah tentang Allah itu. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Apakah beliau menarik semuanya? Beliau mau kepada tawaran tersebut? Oh tidak. Ternyata Nabi Muhammad mengatakan bahwa saya diutus ini bukan untuk menjadi orang yang paling kaya, bukan untuk menjadi raja, bukan untuk menikahi seorang perempuan, tetapi aku untuk meneruskan musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wal Injil. Meneruskan, membenarkan ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh para nabi terdahulu, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Makanya Nabi Muhammad mengatakan al-anbiya ikhwatun li'allat wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi sejak dulu selalu mendakwahkan hanya Allah Tuhannya, gak ada yang lain. Kalau kita mengatakan mustahil ada rumah yang menjadikan dirinya sendiri, gak ada tukangnya, gak ada tukang bangunannya, maka bagaimana dengan dunia yang lebih lebar seperti ini, Mas, yang lebih luas seperti ini? Itu hal yang mustahil bagi pikiran kita. Lanjut, yang lain, tafadhal. Ya, ya. Baik, terima kasih Gus. Itu barusan menarik ya, ketika membahas surah Al-Kafirun, dan ini juga sering diulang-ulang oleh Panglima kami, guru kami. Coba Bang Prajurit, ketika Anda membahas tentang surah Al-Kafirun dan di akhir ayat, lakum dinukum waliyadin. Oke, sekarang Rasulullah diperintahkan, kul, katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Kira-kira kalau ada bunyi ayat seperti itu, siapa yang menjadi lawan bicaranya? Orang kafir bukan? Non-muslim bukan? Ya berarti kami berdiskusi dengan mereka. Dan kami akan katakan kepada mereka, untukmu keyakinanmu, untukmu agamamu, untuk kami agama kami. Jadi ayat itu berarti di situ ada diskusi dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang non-muslim. Kalau ayat itu kami jelaskan di internal muslim semua, ya mereka semua muslim kok. Udah pada tahu, memang kita satu keyakinan, memang kita menyembah Tuhan yang sama, tapi karena ada ayat itu justru harus sampai ayat itu kepada mereka, dan mereka harus tahu, dan mereka harus mengerti. Jadi terjadilah di situ diskusi. Oke, terima kasih. Ya mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Jadi masuk ke tema terakhir, langsung ke tema gitu loh. Jadi maksud Wala tamutunna illa wa antum muslimun, Bang. Jangan berakhir dulu sebelum engkau muslim. oke. Ya oke. Ya mungkin soalnya aku jadi agak nge-lag nih, banyak banget yang DM gitu, mungkin jalan ini, maaf ya. Jadi tolong jangan menghakimi aku ya, maaf ya, yang mungkin ya itulah. Abang ini kayaknya agak fokus orangnya. Dari tadi kan kita berikan nasihat, dikasih ilmu oleh Bang Zuma, Ustaz Alif. Anda malah fokus ke typingan, fokus ke komentar orang. Sepertinya hidup Anda itu terlalu sibuk dengan penilaian orang, Bang. Tidak Iya fokus itu, Anda. aku masih itu kelemahan aku mengakui Bang gitu loh. Jadi aku masih tolak ukurnya sudut pandang itu untuk mempelajari diri aku gitu loh Bang. Jadi ya itu aku hilangkan itu. Aku sekarang udah close ini, aku geser typingnya. Jadi Bang Wafi, maksud Tuhan kok jajar bertiga itu analogika Bang Wafi, itu sudut pandang Bang Wafi itu bagaimana menjabarkannya secara sederhana? Kenapa? Kan orang-orang Kristen itu kan banyak yang pintar juga, nggak semuanya bodoh lah, ibaratnya begitu. Itu kan pintar, jenius juga. Kenapa mereka tuh keras dengan Tuhan yang jajar tiga gitu loh?
Jadi sudut pandang Abang menanggapi hal tersebut itu bagaimana gitu loh? Gini bang, kecerdasan orang itu tergantung kabar yang dia dapat bang. Jadi begini, kita adalah apa yang kita baca bang. Saya ulangi ya, kita adalah apa yang kita baca bang. Apa yang saya baca itulah saya, apa yang abang baca itulah abang. Jadi tidak bisa dikatakan, wah orang Kristen kan pinter-pinter, cerdas-cerdas. Dalam hal apa bang? Dan kabar dari mana? Siapa yang mengabarkan? Di dalam Islam bang, sekali mengabarkan sesuatu, itu pertanggungjawabannya ketat bang. Contoh nih, saya mengatakan bahwa pada jam 2 pagi di hari Senin, ada prajurit naik ke Komal di sini. Ke Komalnya Kian Santang. Ketika saya mengatakan seperti itu, saya harus dipertanggungjawabkan bang. Siapa saksinya? Kemudian, apakah kredibilitas saya termasuk orang yang jujur? Dan bagaimana saya menyaksikannya? Itu pertanyaannya panjang bang. Dan itu tidak terjadi kepada orang Kristen. Syarat seperti itu tidak terjadi kepada orang Kristen bang. Sehingga ada kadang orang mengatakan begini bang. Di barat sudah membuat pesawat terbang, di Indonesia masih debat masalah Tuhan. Loh, ini tidak apple to apple namanya. Agama harus bandingkan dengan agama. Di Indonesia pesantren lebih banyak, pelajaran agama lebih ketat daripada di barat. Tapi kalau kita mau membahas dunia, maka Rasulullah mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafirin. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman. Dunia ini bukan tempat liburan bang. Afahasibatum annama khalaqnakum abathan, kata Allah. Apakah kamu kira kamu diciptakan cuma main-main saja? Wa antum ilaina la turja'un, dan kamu gak akan kembali kepadaku gitu? Oh enggak, dunia ini memang tempat ujian. Penjara bagi kita, karena setiap amal baik yang kita lakukan, Allah menjanjikan hadiahnya nanti surga yang mala ainun ro'ats. Kenikmatannya tak pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tak pernah terdengar oleh telinga kenikmatannya. Jadi kalau di dunia kita mau membanding-bandingkan, tidak bisa saudara. Dan dunia ini menjadi surga bagi orang kafir. Karena semua perbuatan mereka dibalas oleh Allah di dunia. Seperti itu. Sehingga ketika kabar misalnya ada Tuhan jejer 3. Nah, maka kita yang pertama kali harus fokus bang ya. Ketika ada kata-kata Tuhan kok jejer 3. Yang pertama kali Anda fokus adalah siapa yang mengabarkan Tuhan jejer 3. Oh, Bible. Di mana ayatnya? 1 Yohanes 5 nomor 7. Bagaimana status ayat itu? Sah apa tidak? Oh, ternyata palsu ayatnya. Siapa yang mengatakan? Para pakarnya yang mengatakan. Lah, kalau Al-Quran bang, ketika mengatakan Al-Quran misalnya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, bahwa Allah ini tidak sama dengan apapun dan dia maha melihat lagi maha mendengar. Siapa yang mengatakan seperti itu? Al-Quran. Bagaimana cara membuktikan kebenaran ayat itu ada? Oh, kita punya sanad. Saya mengetahui ayat ini dari guru saya dari guru saya, guru saya dari guru saya, terus sampai kepada lisan pertama yang keluar yaitu Rasulullah. Dipertanggungjawabkan ketat bang. Sedangkan di dalam Bible adakah syarat seperti itu? Ketika ada sebuah ayat muncul, lalu siapa yang menyatakan ayat ini? Ada nggak validasinya? Nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Jadi, abang, kalau mau beragama, kalau mau menjadi orang yang cerdas, setiap ada orang menyampaikan sebuah ajaran, maka harus pertanggungjawabkan ajaran itu dari mana. Siapa yang mengatakan ajaran itu seperti ini? Kemudian dari mana asalnya? Kredibilitas orang yang mengabarkan bagaimana? Seperti itu bang. Makanya abang tidak pernah dengar kan Bible dan Science. Abang akan selalu mendengar buku Al-Quran dan Science. Kenapa? Apakah Al-Quran menjelaskan sains? Enggak. Apakah kita bangga ketika Al-Quran dibenarkan oleh ahli sains? Enggak, itu hal biasa. Karena Sayyidina Ali dulu pernah mengatakan, andaikan tali ontaku hilang akan aku temukan di dalam Al-Quran. Biasa saja kita. Tetapi fakta yang terjadi, betapa banyak orang pakar sains membenarkan Al-Quran. Tapi tidak pernah ada judul tema buku Bible, Taurat, Mazmur, dan Sains. Nggak ada. Bukankah orang yang menciptakan sesuatu dialah yang paling paham tentang penciptaannya? Ketika saya yang punya HP, seharusnya saya yang paling paham tentang HP saya, isinya apa saja.
Maka dialah sang pencipta, maka seharusnya dialah yang lebih paham apa ciptaannya dan bagaimana dia diciptakan. Hanya Quran yang selalu dibenarkan oleh pakar sains, tetapi tidak akan pernah kita temukan kitab suci lain. Wow, sesuai dengan ahli sains, sesuai dengan biologi, sesuai dengan fisika. Nggak ada. Tapi kalau Quran, sampai detik ini setiap abad selalu ada orang-orang cerdas yang ahli dalam sains membenarkan satu ayat Al-Quran. Sekian. Oke, terima kasih Bang Wafi. Ya, Ya. makasih banyak kalau udah puas dengan semua jawabannya. Bang Handi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lanjut. Ada lagi Ya, Bang? gimana prajurit? Pada diam. Ya kalau dari sudut pandang Bang Juma atau mungkin yang lain, definisi Tuhan kok jajar itu kenapa gitu, analogika Abang gitu loh, kenapa mereka meyakinin itu gitu loh, secara konkretnya menurut Bang Juma itu bagaimana? Itu suatu kekeliruankah atau suatu tipu dayakah atau suatu hal yang lain gitu? Ya, silakan Gurunda. Tuhan jajar 3. Loh. Mungkin Mungkin jauh dari Gurunda Baik. nggak monitor kali. Itu Bang. Bang Andi, gini loh, kalau coba Anda buka ya, kita buka misal ada Trinitas gitu kan, itu dari pihak Kristen sendiri yang bikin gambarnya. Ini contoh kalau kita buka ya, kita buka seperti ini. Jadi ya memang itulah keyakinan Kristen, bentar. Walaupun misal nanti ada yang mengakui dan ada yang tidak, kan gitu. Ya contoh kayak gini, aduh ini kabelnya nyangkut. Nah ini siapa yang bikin gambar kayak gini? Ini ada berapa? Coba. Tapi kadang memang ketika diskusi, Oten sendiri yang berusaha untuk menolak. Ini banyak loh lukisan gambar-gambar kayak gini tuh. Yang gambarnya model begini, yang begini gitu. Nah ini rata-rata yang punya referensi bukan dari Muslim, dari Kristen itu sendiri. Begitu sih, ya. Makanya ditanya tuh, atau dibikin tema tuh, Tuhan kok jajar 3? Ditanya, itu ajaran siapa nanti? Masuklah ke dalam ranah diskusi. Jadi sebenarnya ya begitulah ya Bang ya. Semoga Abang memahami diskusi lintas agama, menemukan kebenaran yang hakiki yang mana, kayak gitulah ya. Iya, betul. Asik banget sih lagi pada bertigaan. Oke lah, saya izin tutup lagi kameranya. Takut ada yang nggak Ustaz suka. Alif, buka lagi itu lagi duduk apa lagi joget? Nggak tahu aku. Ini pokoknya saya temuin aja. Pas begitu klik Trinitas gitu kan, adalah gambar-gambarnya tiba-tiba kayak gini. Udah. Emang kalau prajurit ini Tuhannya berapa sih? Diagnostik dia. Oh, agnostik. Kalau aku nggak ngerti loh arti agnostik. Agnostik apa sih mah prajurit? Itu Jangan lu yang jawab lah dia lah. yes. Agnostik apa sih prajurit? Gua nggak ngerti. Kenapa Bang? Pemahamannya anak-anak gak ada kerjaan biasanya. Arti agnostik gua nggak ngerti loh. Aku boleh jelasin tentang agnostik gitu ya. Ya boleh bang, silakan. Jadi alasan aku menjadi agnostik, mungkin ada yang mau bertanya juga kenapa gitu. Ini sudut pandang personal aku yang mungkin analogika pikiran aku sendiri. Kalau salah itu ini hanya sudut pandang aku gitu loh. Alasan ya aku tuh tidak mampu memberikan dasar rasional yang cukup untuk membenarkan keyakinan bahwa Tuhan itu ada, atau ya keyakinan juga bahwa Tuhan itu tidak ada gitu loh. Intinya itu aku memang percaya Tuhan, tapi agama doang yang aku masih bimbang gitu loh, dilema gitu loh, agama mana yang benar gitu loh. Nah di situ terus kenapa sih aku ibaratnya menjadi agnostik lagi itu, karena aku banyak mempertanyakan gitu loh ya, mungkin saking kritisnya lah, mungkin itu aku lah sudut pandang aku. Kenapa Tuhan memerintahkan manusia menyembah kepadanya? Waktu itu kan 5 kali sholat, contohnya 5 kali sehari. Kenapa terbatas waktu tertentu dan tidak setiap saat saja?
Kalau saya mau ibadah menjelang matahari terbenam kok dilarang, ibaratnya begitu. Dibilang menyembah tanduk setan dan bla bla bla. Padahal saya kan menyembah Tuhan, ibaratnya menurut saya gitu loh. Keyakinan saya gitu loh. Saya kan menyembah Yang Maha Kuasa. Kok terikat posisi matahari? Kenapa terkesan seperti menyembah matahari? Terus kenapa banyak juga aturan yang sangat kaku menurut aku ya Bang ya, kaku menurut aku gitu loh. Seperti makan, nulis, minum dengan tangan kanan, gimana yang nggak punya Enggak, kanan. kok dari tadi didengar-dengar kau menyudutkan Islam, enggak pernah Nggak menyudutkan apa-apa, biarin Kristen. dulu. Nanti Enggak, saya- dari tadi Bang Andi menyudutkan Islam, saya enggak kuat nahan framingnya. Ini dari tadi Kristen enggak Sini disebut saya. sama dia. Habis ini. Oke. Sekarang gantian ya Bang ya. Abang hidup itu mau diatur atau tidak mau diatur Bang? Hidup itu diatur atau mau tidak diatur? Iya. Eh, itu yang masih belum aku bisa menjabarkan Bang. Maksud aku Oke. tidak diatur. Anda hidup di wilayah negara Republik Indonesia tuh ya Bang ya? Ya. Oke. Setuju nggak kalau ada penegak hukum Iya, bagi setuju nggak diatur Bang? setuju diatur ya. Saya setuju gitu loh. Oke. Kalau tidak diatur berarti dengerin dulu gantian Bang. Jangan panjang-panjang kalau masalah sebentar doang. Misalnya kalau nggak ada aturan Bang bebas, Anda bisa hidup nyaman nggak? Coba dijawab. Ya enggak juga Bang itu. Enggak juga, baik. Ya. Terus kalau manusia ini menurut Abang diciptakan atau tidak? Ya diciptakan sih. Diciptakan. Jadi abang setuju nggak kalau ada pencipta manusia? Ya aku itu setuju. Oke, setuju. Baik. Manusia diciptakan harus diatur oleh yang menciptakan atau manusia ini bebas saja? Ya berarti tunduk berarti ya. Nah, itulah udah dijelaskan tadi Ustaz Wafi, Bang Juma semuanya. Jadi kita ini hidup ini ada yang menciptakan kita, yang menciptakan itu yang mengatur kita. Itulah Islam, itulah namanya dinul, itulah namanya agama, penuh aturan. Begitu kira-kira. Ustaz Wafi silakan dilanjut lagi. Makasih. Mantap, mantap Bang Andi. Jadi sebenarnya ini maaf Bang ya, bukan ke kamu ya, ke yang lain. Agnostik itu sebenarnya ya anak-anak yang kurang belajar aja sebenarnya. Iya, setuju. Iya, maksudnya dia itu tidak mendapatkan pelajaran yang baik dari orang tuanya ya. Ya betul setuju sangat setuju. Tidak pernah diarahkan secara baik. Karena anak kecil saja Bang, ketika dia minta pisau kan tidak mungkin langsung dikasih sama orang tuanya. Kan pasti ada aturan kan. Kapan dia harus boleh pegang pisau, kapan dia boleh makan nasi. Ada aturannya gitu loh. Dan ilmu itu Bang, semakin sulit ilmunya, semakin tinggi kemuliaannya. Contoh, anak kelas 2 SD tidak mungkin belajar ilmu biologi Bang. Pasti geblek nanti otaknya, karena gak sampai. Nah, seharusnya menjadi manusia, kita harus tahu standar kita dulu. Seharusnya kita itu belajar apa dulu, harus terstruktur Bang. Jangan kemudian ilmu kita yang seperti anak TK mau mempelajari fisika kuantum yang para pakar sains pun tidak bisa menjelaskan. Ya susah Bang, gitu loh, susah. Nah sehingga tugas abang prajurit itu bukan mencari kebenaran sebenarnya. Harus tahu jati diri abang, seharusnya Anda harus belajar apa dulu. Semuanya itu penuh aturan Bang. Di rumah saja kita ada aturan. Gak boleh yang namanya itu makan di kamar mandi. Kan lucu kalau ada orang makan sarapan di kamar mandi. Itu kan aturan. Sebenarnya semakin banyak aturannya, berarti semakin perhatian orang tua ke anak, kan begitu. Allah memperhatikan seluruh umat Islam ini dari bangun tidur sampai tidur lagi Bang. Makan harus pakai tangan kanan. Kenapa kok pakai tangan kanan? Karena iblis makannya pakai tangan kiri. Kita jangan sampai niru iblis. Makalah pakai tangan kanan. Kalau ke kamar mandi pakai kaki kiri dulu. Kenapa? Kamar mandi adalah tempat yang paling sempit. Meskipun rumahnya luas, tapi kamar mandi adalah tempat yang paling sempit. Dan di sanalah iblis berkumpul. Makanya kita mendahulukan dengan kaki kiri. Karena iblis itu identiknya dengan kiri. Kita manusia, bukan iblis, maka seharusnya berlawanan dengan tangan kanan. Aturan seperti itu hanya ada di Islam Bang. Makanya ada di Islam itu tujuan namanya muhafadzatul akli. Menjaga akal,
Makanya khomer diharamkan, mabuk-mabukan nggak boleh, sabu-sabu nggak boleh. Karena para dokter mengatakan orang yang minum khomer dan sabu itu merusak sel-sel otak dia. Jadi nggak normal nanti otaknya. Nah, Islam tujuannya muhafadzatul akli, menjaga akal. Nggak boleh kita minum seperti itu, haram. Kemudian khomer itu minumannya iblis. Kalau kita minum, iblis minum apa nanti kan begitu. Nah, ada juga di dalam